Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan mantan presidennya ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Ini idenya Pak Bukan Jokowi ya? juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Ya, sebagai hub ekonomi baru buat Indonesia. Indonesia di IKN sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. IKN hari ini ya. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, ya, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Dulunya hanya sekadar kita ingin ide ya, kalau udah menghadirkan jadi pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Indonesia sentris, ya, Central Karena Indonesia. Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan. Pemerataan pembangunan itu setuju sekali ya. Dengan membangun ibu kota Nusantara.
Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pulp. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan, sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Untuk itu yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemaian yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni pohon-pohon lah ya. 2022. Luas lahan persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Supaya Bapak Ibu ingat, saya dari kehutanan. Pak Jokowi memang suka ya. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan yang terlibat dengan dari A sampai Z. perhutanan. Ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle. Nah, itu tadi dapat saksikan IKN saat ini. Kalau dulu mungkin ketika era kepemimpinan Pak Jokowi, ramai yang mengatakan bahwa itu adalah satu yang sia-sia, proyek yang enggak proyek yang bakal gagal gitulah, yang kota gagal. Yang sekarang kita lihat aja apa udah jadi kan. Sekarang sudah membangun dengan pesatnya IKN dan menjadi pusat salah satu penggerak ekonomi baru buat Indonesia, karena kita tahu semuanya terpusat di Jawa dan sekarang harus ada pembangunan yang sama rata gitu kan, biar pembangunan Indonesia itu dapat dirasakan oleh semua, bukan hanya sekadar di Pulau Jawa aja. Udah capacity-nya itu maksimum banget ya kalau di Jakarta ataupun di Pulauan Jawa, itulah justru itu dipindahkan ataupun dibawa ke Kalimantan, yang mana konsepnya itu lebih kepada forest ataupun kehijauan dan sebagainya, itu yang memakainya mobil-mobil listrik, yang meminimumkan penggunaan tenaga yang bikin merusak alam sekitar, persekitaran, ya gitu. Itu adalah antara yang visi yang menjadikan IKN itu sebagai proyek yang sangat-sangat dibanggakan oleh Pak Jokowi pastinya.
Dan hari ini masyarakat di Nusantara, di ibu kota Nusantara dapat menikmati betapa berbaloi usaha dan ide Pak Jokowi itu, sehingga kita lihat pesat sekali pembangunan dan sedang membangun lagi, dan berikan sedikit masa lagi untuk membolehkan kota ini benar-benar berfungsi 100% gitu. Dan kita mengharapkan kejayaannya di masa-masa akan datang. Kalau menurut teman-teman ASKEK gimana? Setelah melihat IKN ini benar-benar jadi, tar dulu kita dengar idenya aja, sekarang udah benar-benar jadi nih pandangan dan rasa teman-teman ASI channel ini. Ketik komen di bawah supaya AS juga bisa tahu. Sampai ketemu lagi live video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.